Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Eric Paolo Capistrano yang berjudul Determining E-Government Trust and Information Systems Success Model Approach to the Philippines, Government Service Insurance Systems or GSIS, the Social Security System or SSS, and the Bureau of Internal Revenue or BIR. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Salsa Bilanarita Kusnadi dengan nomor NPM 097. Yang kedua, Ari Kusuma Dewa dengan nomor NPM 127. Yang ketiga, Kansa Hasna Nur Khairunisa dengan nomor NPM 132. Yang keempat, Nuril Ade Pramudita dengan nomor NPM 138. Yang kelima, Arifah Diah Putri Erisa dengan nomor NPM 149. Yang keenam, Gading Tio Yuniar dengan nomor NPM 168. Nama saya Salsa Bilanarita Kusnadi, nomor NPM 097, akan menjelaskan mengenai abstrak artikel ini. Abstrak dari jurnal yang berjudul Determining E-Government Trust and Information System Success Model Approach to the Philippines Government Service Insurance Systems or GSIS, the Social Security System or SSS, and the Bureau of Internal Revenue or BIR berisi tentang membangun kepercayaan warga terhadap e-government di negara Filipina, khususnya pada 3 platform e-government, yakni sistem asuransi layanan pemerintah, sistem jaminan sosial, dan Biro Pendapatan Dalam Negeri. Dalam abstrak ini dijelaskan bahwa membangun kepercayaan terhadap e-government tidaklah mudah, terutama di negara yang menghadapi banyak tantangan konseptual, teknologi, dan sosial seperti Filipina. Penelitian ini secara khusus melihat 3 platform e-government yang memberikan beberapa layanan keuangan kepada warga, seperti yang pertama, layanan jaminan sosial yang disediakan oleh Government Service Insurance System atau GSIS. Yang kedua, sistem jaminan sosial oleh Social Security System atau SSS. Dan yang ketiga, layanan pajak yang disampaikan oleh Biro Pendapatan Dalam Negeri oleh Bureau of Internal Revenue atau BIR. Untuk mengetahui kepercayaan terhadap e-government, dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari 668 responden di 3 lembaga pemerintah, di mana para responden menjadi sasaran dalam menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan warga pada e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada kualitas teknologi dan informasi adalah penentu kepercayaan yang paling signifikan pada e-government. Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai kualitas sistem dalam membangun kepercayaan pada e-government. Implikasi dan rekomendasi lebih lanjut juga disertakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkenalan dari artikel ini. Yang pertama, mengenai dasar. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mendefinisikan e-government sebagai pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di mana penerapannya digunakan untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik seperti touchpad telepon, fax, kartu pintar, kios swalayan, email, dan internet. Bank Dunia atau World Bank juga menyatakan bahwa e-government adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan pemerintah untuk mendorong pemberdayaan warga, meningkatkan pemberian layanan, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, atau meningkatkan efisiensi pemerintah. Selain itu, upaya internasional menganjurkan penelitian tersebut harus diarahkan untuk lebih berpusat pada warga agar dapat meningkatkan e-government. Agar dapat mengumpulkan penilaian yang menguntungkan, Filipina mendorong platform e-government yang lebih komprehensif, terutama dengan fitur data terbuka. Namun, terdapat beberapa kekhawatiran
karena birokrasi pemerintah Filipina dianggap sebagai hambatan yang signifikan yang dapat mempengaruhi pengenalan dan kinerja teknologi informasi ke dalam proses mereka. Tingkat adopsi dan penggunaan e-government di Filipina masih sangat fluktuatif atau tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkat dalam layanan pemerintah, namun masih terdapat banyak inefisiensi seperti memaksakan persyaratan birokrasi, pencatatan yang buruk, dan beralih ke proses manual. Dan situasi ini juga terjadi di negara berkembang lainnya, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Isu-isu ini bertentangan dengan pengaturan ideal e-government oleh PBB dan Bank Dunia, yaitu menciptakan lingkungan yang mempromosikan penggunaan layanan pemerintah online dengan menggunakan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang berdampak pada keputusan tersebut. Akademisi dan praktisi menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap sistem yang bersangkutan adalah kunci keberhasilan. Karena kontributor utama penurunan tingkat penggunaan sistem adalah kepercayaan akan kegagalan terhadap teknologi dan sistem informasi. Namun, kepercayaan pada e-government sulit dicapai, terutama di negara-negara yang pemerintahannya penuh dengan tuduhan korupsi dan inkompetensi, dan yang layanan dan proses pemerintahannya diburu dengan inefisiensi dan birokrasi yang tidak perlu. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terhadap individu yang berpengalaman bertransaksi dengan beberapa bentuk layanan e-government, di mana pernyataan individu tersebut digunakan sebagai anteseden yang signifikan terhadap niat percaya mereka terhadap e-government. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan seperti faktor mana yang lebih berbobot untuk menumbuhkan kepercayaan pada e-government, dan apakah persepsi dalam faktor-faktor ini umum di berbagai platform e-government. Lalu yang kedua, mengenai konteks. Di Filipina, e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, pegawai pemerintah, dan perangkat pemerintah lainnya dalam penyampaian layanan. E-government diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang berdaya secara digital dan terintegrasi yang mampu memberikan layanan citizen-centric yang responsif dan transparan, setara dengan standar global layanan pemerintah melalui 3 platform yang sudah direncanakan. Yang pertama, sistem asuransi layanan pemerintah atau GSIS memberikan manfaat asuransi jiwa, perpisahan, pensiun, dan cacat bagi lebih dari 2 juta anggota aktif pemerintah, penerima manfaat, dan pensiunan. Selain itu, anggota elektronik GSIS Online memungkinkan anggota untuk melihat profil, pinjaman, dan klaim mereka, dan memungkinkan anggota untuk mengajukan penginjaman dan memeriksa status keanggotaan dan pinjaman. Lalu, platform yang kedua adalah sistem jaminan sosial atau SSS yang menyediakan layanan pensiunan. Selain itu, juga menyediakan layanan online kepada anggotanya, termasuk pengelolaan akun dan catatan keanggotaan, transaksi sistem jaminan sosial pilihan, dan pengaturan janji temu dengan cabang asal. Lalu, platform yang ketiga yakni Biro Pendapatan Dalam Negeri atau BIR, di mana platform ini bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dari berbagai entitas di Filipina. Penerbitan selanjutnya dari BIR juga mengharuskan semakin banyak wajib pajak untuk mengajukan pengembalian mereka secara online. Situs web BIR terdiri dari 5 layanan utama. Yang pertama, pendaftaran pajak. Yang kedua, pengarsipan dan pembayaran elektronik. Yang ketiga, saluran alternatif untuk pengarsipan. Yang keempat, pembayaran online. Yang kelima, fasilitas sertifikasi. Ketiga platform e-government ini dipilih karena menyediakan layanan keuangan pribadi penting yang diamanatkan kepada warga. Tetapi, yang lebih penting, platform e-government ini mengelola sejumlah besar informasi pribadi, pengenal pribadi, dan sensitif warga negara, di mana ketiga platform ini dapat mengangkat isu-isu terkait kepercayaan substansial dan untuk memeriksa kualitas sistem e-government terkait persepsi kepercayaan warga. Saya Hansa Hasna dengan NPM 132
akan melanjutkan ke pembahasan bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya telah menyepakati bahwa penilaian kualitas dan kinerja e-government dapat didasarkan pada persepsi yang sama tentang versi offline-nya yang juga didasarkan pada pengalaman warga sebelumnya. Oleh karena itu, seperti keberhasilan e-commerce yang paling baik itu diukur dari perspektif pelanggan, keberhasilan e-government juga harus sangat bergantung pada umpan balik warga. Kepercayaan dalam domain sistem informasi atau IS adalah salah satu wacana akademis dan profesional yang paling bertahan lama hanya karena multidimensinya. Ada banyak cara untuk mendefinisikan tentang apa itu kepercayaan dan bagaimana kepercayaan itu dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku selanjutnya. Penelitian ini secara khusus berfokus pada bagaimana cara membangun kepercayaan online yang masih tunduk pada pertimbangan multidimensi yang sama dengan bentuk kepercayaan lainnya dalam domain IS. Membangun kepercayaan adalah perkembangan evolusioner yang mempertimbangkan proses, teknologi, dan orang, dan telah diperdebatkan sebagai faktor penting yang mempengaruhi upaya e-government. 2.1 Landasan teoritis 2.1.1 Teori kepercayaan dalam sistem informasi dan penelitian e-government. Kepercayaan telah menjadi isu sentral dalam penelitian sistem informasi online dan offline karena teknologi ini telah sepenuhnya mengubah cara orang berinteraksi dan melakukan bisnis antara satu dengan yang lain dan dengan organisasi yang menyediakan produk atau layanan. Seiring berjalannya waktu, diskusi tentang kepercayaan dalam disiplin ini terus berkembang dengan banyak karya sebelumnya memberikan perspektif yang berbeda tentang anteseden kepercayaan dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi. Diskusi awal tentang kepercayaan menyatakan bahwa ada 3 domain konseptual luas tentang kepercayaan yang berfungsi sebagai anteseden. Yang pertama, kepercayaan interpersonal, di mana pengguna mempercayai penjual yang menawarkan produk atau layanan yang akan dijual. Kemudian yang kedua, kepercayaan institusional adalah tempat pengguna membuat keputusan untuk mempercayai berdasarkan struktur dan lingkungan yang digunakan penjual untuk memfasilitasi interaksi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dan yang ketiga, kepercayaan disposisional, yaitu mengacu pada kepercayaan pengguna terhadap orang lain secara umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkonkretkan dan mengoperasionalkan bagaimana domain konseptual kepercayaan dalam konteks e-government dilakukan dengan memperdebatkan kesesuaian beberapa dimensi kualitas sistem informasi. 2.1.2 Model keberhasilan sistem informasi dalam penelitian e-government. Salah satu model utama yang menjadi landasan dalam menjelaskan dan memprediksi kinerja dan keberhasilan situs web itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kualitas informasi, kualitas layanan, dan kualitas sistem. Model utama ini dikenal sebagai Information Success Model yang disingkat dengan ISM. Karena efektivitasnya dalam menjelaskan dan memprediksi keberhasilan situs web, maka cakupan ISM ini diperluas hingga ke dalam sistem e-government, baik secara umum maupun ke dalam sistem e-government tertentu seperti halnya pengajuan pajak online. Selain ISM, penelitian sebelumnya juga telah menemukan ukuran keberhasilan lain yang ditentukan oleh faktor kepercayaan, meliputi kepercayaan pada lembaga pemerintah dan kepercayaan pada teknologi. 2.2 Kepercayaan pada pertimbangan e-government. Kepercayaan pada e-government merupakan suatu keyakinan pada seberapa baik kinerja platform e-government terhadap penggunanya. Tidak hanya tentang menyelesaikan transaksi dan memberikan layanan secara efektif dan efisien, tetapi juga melindungi informasi warga yang disimpan dalam sistem dan integritas keseluruhan sistem melalui berbagai tindakan pengamanan. Pada bagian tersebut,
dapat diketahui bahwa kepercayaan pada e-government atau trust in e-government itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi information quality atau kualitas informasi, system quality atau kualitas sistem, service quality atau kualitas layanan, trust in government institution, kepercayaan pada lembaga pemerintah, dan trust in teknologi atau kepercayaan pada teknologi. 2.3 Pengaruh kualitas informasi. Kualitas informasi didefinisikan sebagai integritas dan kegunaan informasi yang disediakan oleh sistem. Informasi ini diharapkan akurat, diperbarui, relevan, dan cukup untuk memenuhi persyaratan tugas, dapat dibaca dan juga dimengerti. Oleh karena itu, kualitas informasi juga berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi niat kepercayaan warga pada e-government. 2.4 Pengaruh kualitas sistem. Kualitas sistem itu didefinisikan sebagai kelengkapan dan kenyamanan fitur dan fungsi yang diperlukan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Definisi kualitas sistem ini berbasis ISM merupakan komponen signifikan dari kepercayaan berbasis institusional, kepercayaan berbasis harapan, dan kepercayaan berbasis situs web. 2.5 Pengaruh kualitas layanan. Kualitas layanan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi yang ditambah teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Kualitas proses yang terlibat dalam pelayanan e-government merupakan pertimbangan penting dalam membangun kepercayaan. 2.6 Pengaruh kepercayaan pada lembaga pemerintah. Selain karakteristik teknologi dari kehadiran e-government, persepsi lembaga pemerintah yang sebenarnya menggunakan e-government juga dapat mempengaruhi kepercayaan. Kepercayaan pada lembaga pemerintah didefinisikan sebagai keyakinan bahwa lembaga pemerintah secara kompeten dan efektif memenuhi kewajiban yang diamanatkan untuk kepentingan terbaik warga negara. Oleh karena itu, kepercayaan pada e-government semakin diperkuat jika pengguna mempercayai lembaga pemerintah yang menyediakan layanan e-government. Saya Nuril Ade Pramudita, NPM 138 akan melanjutkan ke pembahasan 2.7 Efek kepercayaan pada teknologi. Kepercayaan pada teknologi ini didefinisikan sebagai keyakinan bahwa teknologi yang digunakan beroperasi dalam lingkungan yang ramah pengguna, aman, dan terjamin. Belanger and Carter 2008, Theo et al. 2008. Yang berarti bahwa teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi e-government diyakini dapat diandalkan dan cukup aman untuk memastikan integritasnya dan mengamankan kepercayaan warga terhadapnya, dan juga berarti bahwa kualitas teknologi yang digunakan juga merupakan pertimbangan yang signifikan dalam upaya membangun kepercayaan. Karunasena dan Deng 2012, Hayun et al. 2012. Secara keseluruhan, penelitian ini berpendapat bahwa kepercayaan pada teknologi adalah cerminan lain dari kepercayaan berbasis institusional dan kepercayaan disposisional. MC Knight and Servani 2001, MC Knight et al. 2002. Dan kepercayaan sebagai fitur individu. Beldat et al. 2010, membuat landasan teoretis lebih lanjut bahwa kepercayaan pada teknologi dapat mempengaruhi niat percaya kepercayaan pada e-government. 3. Metode. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah survei, menggunakan wawancara tatap muka dan convenience sampling tanpa kuota. Terdapat total 668 responden menjawab kuesioner survei berbasis kertas dengan 199 pengguna EGSIS sebesar 29,79%, 241 pengguna ESSS sebesar 36,08%,
dan 228 pengguna EBIR sebesar 34,14%. Semua responden adalah pengguna individu dari sistem e-government masing-masing. Hal ini berarti mereka memiliki antarmuka dan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan sistem ini. 4. Analisis dan hasil. 4.1 Profil responden tabel. Berikut tabel yang menyajikan profil dari 668 responden yang berpartisipasi dalam survei yang diklasifikasikan ke dalam masing-masing pengguna e-portal, GSIS, SSS, dan BIR. Dari hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa responden dari survei ini didominasi oleh perempuan. Untuk GSIS, rata-rata responden berusia antara 41 hingga 60 tahun. Sedangkan untuk SSS dan BIR, rata-rata responden berusia muda, 20 sampai 40 tahun. Pengguna GSIS mulai menggunakan situs web e-GSIS mereka minimal 10 tahun ketika masih tahap awal atau terlambat 1 hingga 3 tahun. Tetapi untuk pengguna SSS dan BIR, sebagian besar telah menggunakan situs web masing-masing untuk jangka waktu yang relatif lebih singkat, atau kurang dari 1 tahun hingga 3 tahun. 4.2 Statistik deskriptif, validitas, dan reliabilitas analisis faktor konfirmatori CFA digunakan untuk menentukan validitas dan reliabilitas data survei. Hal ini untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan sebelum pengujian hipotesis penelitian. Selain itu, CFA multigroup dikerahkan untuk menentukan validitas dan reliabilitas pada tingkat konseptual e-government. Mengikuti aturan standar tentang validitas dan reliabilitas Hare, Black, Babin, and Anderson 2014, 1 item pada kualitas informasi dan 5 pada kualitas sistem dihapus dari set data akhir karena pemuatan standar yang rendah, STD load lebih dari 0,60. Setelah itu, diperoleh varian rata-rata yang dapat diterima atau AVI lebih dari 0,50 dan keandalan komposit atau CR lebih dari 0,70. Berikut tabel 2 yang berisi statistik deskriptif, validitas, dan reliabilitas dalam model keseluruhan. Saya Arifa Dia Putri Erisa, NPM 149 akan menjelaskan tabel sebelumnya. Pada tabel sebelumnya terlihat bahwa tabel tersebut menunjukkan kepuasan para pengguna kepada e-government. Untuk kualitas informasi, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa e-government menyediakan informasi yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Sedangkan untuk kualitas sistem menurut pengguna, mudah digunakan, tetapi pengguna menyarankan sistem online yang lebih terorganisir. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kualitas informasi yang diberikan e-GSIS dan e-BIR sangat jelas dan mudah dipahami. Tetapi pengguna e-SSS mengatakan bahwa sistem e-SSS lah yang terbaik dan relevan dalam memberikan informasi. Sedangkan untuk kualitas sistem yang paling mudah digunakan adalah e-GSIS dan e-SSS. Sementara e-BIR dianggap sistem dengan akses langsung terbaik. Tingkat ketergantungan layanan tertinggi untuk pengguna e-GSIS, memahami kebutuhan mereka untuk pengguna e-SSS, dan respon cepat untuk pengguna e-BIR. Untuk kepercayaan, ketiga sistem memperoleh peringkat yang sama. Berikut adalah tabel matriks korelasi seluruh sistem. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada masalah validitas diskriminan antara kualitas informasi dengan kualitas sistem dan antara kualitas informasi dengan kualitas layanan.
Hal ini mungkin saja terjadi karena persepsi responden bahwa untuk memperoleh informasi yang baik harus ada sistem dan pelayanan yang baik untuk menyampaikan informasi tersebut. Berikut ini adalah matriks korelasi dari EGSIS, ESSS, dan EBIR. Selanjutnya, saya Ari Kusumadewa dengan nomor NPM 127 akan menjelaskan 4.3 pemodelan persamaan struktural. SIM digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya, analisis multikelompok SIM digunakan untuk menguji hipotesis penelitian pada tingkat kontekstual. Berikut tabel hasil dari SIM. Berdasarkan tabel, bisa disimpulkan sebagai berikut. Menurut aturan standar untuk mengevaluasi dan menafsirkan angka yang dihasilkan, model struktural yang dihasilkan memberikan kekuatan penjelas yang baik. Dengan semua nilai R2 jauh di atas ambang batas minimum 0,10. Ini juga mengarah pada jumlah model yang sesuai, yang pada gilirannya membangun kepercayaan diri untuk melanjutkan interpretasi. Namun, ketergantungan pada teknologi hanya memiliki efek positif terbesar secara individual dengan GSIS dan BIR. Untuk SSS, efek positif yang paling penting adalah kualitas informasi. Selanjutnya, dari 3 dimensi kualitas SI, kualitas informasi memiliki pengaruh yang paling menguntungkan terhadap kepercayaan pada e-government. Kualitas sistem tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan pada e-government di salah satu dari 3 skenario. Namun, yang mengejutkan dari hasil ini adalah efek negatif. Meskipun tidak signifikan dari kualitas layanan dalam konteks SSS, di sisi lain, kepercayaan pada teknologi memberikan pengaruh yang lebih menguntungkan daripada kepercayaan pada pemerintah. 4.4 Analisis post hoc. Analisis tambahan dilakukan untuk menentukan tingkat perbedaan statistik antara 3 skenario kasus e-government dari penelitian ini. Ini menganut salah satu argumen penelitian bahwa membangun dan mengembangkan kepercayaan adalah konteks spesifik. Analisis post hoc pertama menentukan perbedaan statistik dalam skor rata-rata dari setiap variabel penelitian antara setiap konteks e-government, menghitung nilai T melalui perbandingan rata-rata. Berikut tabel dari rata-rata perbandingan skor. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik di semua skor rata-rata variabel penelitian antara EGSIS dan ESSS. Analisis post hoc kedua adalah perbandingan kelompok SIM. Berdasarkan hasil, ada beberapa perbedaan yang signifikan secara statistik ditemukan dalam penelitian ini. Berikut tabel perbandingan kelompok SIM yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Penjelasan tabel sebagai berikut. Perbedaan yang paling menonjol adalah pada pengaruh kepercayaan institusi pemerintah terhadap kepercayaan e-government. Konteks EBIR secara statistik lebih rendah dibandingkan dengan EJSIS dan ESSS. Konteks ESSS lebih baik daripada EJSIS, tetapi tidak terlalu banyak. Di sisi lain, tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan secara statistik dalam efek kualitas sistem dan kepercayaan pada teknologi. Namun, untuk efek kualitas sistem, tarif EGSIS lebih baik daripada ESSS. Tetapi, tarif EBIR lebih baik daripada EGSIS dan ESSS. Untuk efek kepercayaan teknologi, ESSS lebih baik daripada EGSIS dan EBIR lebih baik daripada EGSIS dan ESSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal ini. 5.1 Diskusi.
meninjau definisi dan tujuan e-government sebagaimana digariskan oleh PBB, Bank Dunia, dan pemerintah Filipina. Kesan awal pada kinerja berkelanjutan dari platform e-government Filipina yang dipilih ini menunjukkan pertimbangan kualitas informasi yang baik, mengikuti tujuan signifikan dari e-government. RQ1, faktor mana yang lebih berbobot untuk menumbuhkan kepercayaan pada e-government? Berdasarkan hasil, kekuatan menonjol yang ditemukan secara konsisten di ketiga contoh ini adalah perhatian terhadap kualitas informasi. Memang, memberikan informasi yang sah, terkini, dan akurat sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan. Oleh karena itu, praktik penyedia informasi berkualitas tinggi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sejalan dengan komitmen pemerintah Filipina untuk akses informasi yang lebih bebas. Ini juga berarti bahwa praktik penyebaran informasi juga perlu ditingkatkan. Selanjutnya, hasil penting lainnya di sini adalah pengaruh signifikan dari kepercayaan pada teknologi terhadap kepercayaan pada e-government. Kualitas sistem secara lemah mempengaruhi kepercayaan pada e-government. Namun, pengaruh negatif yang ditemukan dalam penelitian ini patut diwaspadai. Kepercayaan pada institusi pemerintah berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada e-government. Meskipun tidak signifikan secara statistik, ini adalah pertanda baik, tetapi jelas ada ruang untuk perbaikan. Menyediakan fungsi dan layanan e-government yang baik dan memuaskan hanyalah langkah pertama. Untuk memaksimalkan dan mempertahankan layanan tersebut, kepercayaan harus diperoleh. Warga harus mempercayai e-government, dan bagi mereka untuk melakukannya, berarti mereka harus mempercayai lembaga pemerintah yang menggunakan e-government. Selanjutnya, saya Gading Tio Yuniar, NPM 168 akan melanjutkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman saya. RQ2. Apakah persepsi dalam faktor-faktor ini umum di berbagai platform e-government? Ada persepsi umum tentang e-government dan kepercayaan di platform e-government yang berbeda. Pertama, kepercayaan pada teknologi ditunjukkan sebagai pendorong yang sangat signifikan terhadap kepercayaan e-government. Lalu yang kedua, persepsi tentang karakteristik platform e-government masing-masing. Namun, apa yang perlu ditunjukkan adalah meskipun kepercayaan pada teknologi memberikan pengaruh yang kuat dan positif terhadap kepercayaan pada e-government, persepsi umum tentang itu sebenarnya rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak upaya agar kepercayaan pada teknologi lebih konsisten, terutama pada upaya untuk membuat lingkungan berbasis internet yang aman dan kuat untuk memfasilitasi transaksi. 5.2 Implikasi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris dimungkinkan untuk mengajukan dan menguji model untuk mencerminkan realitas yang menjadi tantangan utama bagi pengelolaan platform e-government. Penelitian ini juga memberikan dukungan empiris lebih lanjut untuk kekokohan dimensi kualitas ISM dalam mempengaruhi keberhasilan platform online. Terlepas dari ukuran keberhasilan yang diusulkan dan dihipotesiskan yang disajikan penelitian sejauh ini. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan tempat untuk menguji kekuatan prediksi dari beberapa variabel berbasis kepercayaan pada teknologi dan kepercayaan pada institusi pemerintah di samping dimensi kualitas ISM yang terbukti secara empiris dalam konteks mempelajari bagaimana mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan pada e-government. 5.3 Implikasi manajerial. Penelitian ini harus menjadi pelajaran bagi usaha e-government saat ini dan di masa depan, terutama jika platform ini memfasilitasi layanan yang diamanatkan kepada warga. Uji statistik menunjukkan bahwa meskipun ada arah umum menuju persepsi yang menguntungkan, jumlahnya masih relatif rendah. Berikut implikasi penelitian bagi manajerial e-government. Sebaiknya perhatian yang signifikan harus difokuskan pada ketidaksesuaian antara apa yang disediakan oleh platform e-government dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna e-government tersebut.
Isu dan kekhawatiran mengenai persepsi tentang kualitas sistem harus diutamakan. Oleh karena itu, lebih banyak upaya harus dilakukan untuk memperbaiki area tertentu seperti menyediakan semua formulir yang diperlukan dan kompatibel dengan program atau aplikasi yang ada, serta semua fungsi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi. Selain itu, perlu menambahkan materi instruksional yang mudah digunakan dalam bentuk tutorial, langkah demi langkah dalam situs web, glosarium dan pertanyaan umum, atau bahkan video tutorial berbasis media sosial yang dapat dikembangkan dan tersedia kepada masyarakat umum. Berkaitan dengan kualitas layanan, terdapat kekhawatiran umum mengenai seberapa banyak warga harus memahami hubungan antara kualitas layanan offline versus online. Sistem IGSIS harus lebih memahami kebutuhan penggunanya, seperti menunjukkan beberapa bentuk perhatian yang dipersonalisasi di antarmuka saat klien bertransaksi online. Untuk ISSS memerlukan peningkatan atau respon, sedangkan EBIR perlu meningkatkan persepsi ketergantungan layanan. Dalam mengelola kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, pengguna IGSIS mengharapkan peningkatan persepsi kompetisi dan efektivitas, sementara pengguna ISSS dan EBIR mengharapkan peningkatan kejujuran dan ketulusan dari lembaga masing-masing. Hasil yang kuat dan menguntungkan pada kepercayaan pada teknologi yang mempengaruhi kepercayaan pada e-government merupakan indikasi lain dari keharusan untuk meningkatkan infrastruktur TIK secara signifikan. Peningkatan teknologi harus mengarah pada persepsi yang lebih baik tentang internet, yang merupakan satu-satunya dukungan teknologi terbesar untuk e-government menjadi lebih kuat dan lebih aman untuk menjalankan transaksi, terutama dalam platform yang memfasilitasi informasi pribadi. 5.4 Keterbatasan dan arah untuk penelitian masa depan. Menyadari bahwa kepercayaan adalah multidimensi, penelitian masa depan harus dapat membuat wacana kepercayaan yang berharga dari perspektif baru lainnya, terutama karena teknologi untuk membuat layanan e-government terus berkembang dengan baik. Untuk tujuan dalam upaya memperluas penggunaan e-government, penelitian di masa depan juga harus mempertimbangkan warga negara yang belum menggunakan layanan elektronik tersebut, dan bagaimana upaya yang dapat mendorong kepercayaan dari warga negara. Bidang lain untuk penelitian masa depan adalah pengaruh mandat, baik pada pengembangan dan penggunaan platform e-government. Ada banyak undang-undang yang secara langsung dan tidak langsung memberikan beberapa bentuk panduan, dukungan, atau bahkan mandat lebih lanjut untuk membangun kehadiran e-government. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.